Halo sobat Rayu Farm, ketemu lagi sama Rayu Farm di sini dan kali ini saya sedang bersama Bang siapa ini? Nama saya Pradaryono Dayat, asal Yogyakarta. Ini proses pengambilan telur bebek Ya. dari proses pengambilan sampai ntar pembuatan telur asin. Oke, cakep. Ayo Bang, kita ambil dulu Bang telur bebeknya Bang. Kemarin 800. Sekarang udah dijual, kemarin apiran di 200 ekor. Oh, sekarang gitu. bisa 500-an. 500-an ya? Ini buat satu kandang ini, satu kandang ini biasanya berapa ekor bisa menghasilkan berapa ini Bang? Di persekat tuh ada 50 ekor. Persekat 50 ekor nih? Siap. Oke. Ntar paling kalau maksimal bagusnya paling di atas 40. Di atas 40? Ya, jelek-jeleknya di bawah 25. Oke, jadi gitu. Pengambilan pasti di pagi hari. Pengambilannya udah pasti pagi hari ini Bang? Pagi hari. Kalau misalkan ada yang telat jam 10, kadang ada yang juga sore, itu bebeknya yang kurang produktif. Oh gitu. Siap. Yang sesuai produktifnya tuh paling pagi, jam 3 subuh udah bertelur. Oke, saya sekarang sama Pak Suyanto. Nah, Pak ini sekarang kan tadi kan udah dipanen nih Pak, apa namanya telur bebeknya. Nah, sekarang kan berarti mau proses apa ini Pak? Oke Mas, kita usaha telur bebek. Selain telur ini dikonsumsi anggota, nah kita juga akan membuat telur asin. Nah, telur asin. Tapi kita membuatnya secara sederhana, efektif dan efisien. Jadi tidak seperti yang udah dibikin-bikin itu yang pakai apalah serbuk batu bata apa itu, kita cukup pakai air garam. Oke, berarti sebetulnya ada dua metode Pak ya, yang pakai batu bata sama yang enggak. Tapi Ya. di sini pakai ya. Pakai air garam, ya pakai air garam saja kita cari yang efektif dan efisien, karena kerjaan kita tidak cuman bikin telur asin, nah, kita juga kerja di satuan itu Mas. Oke, yang buat pertama-tama ini Pak, ini prosesnya apa sih? Nah. gimana sih Pak? Begini, yang kita laksanakan untuk proses bikin telur asin, kita di sini kita ambil telurnya, kemudian kita rendam di air. Ini, kenapa direndam di air? Biar kalau ada kotoran ini dia gampang dibersihkan Mas. Nah, telur asin, telur itu kan setelah bertelur itu kan ada lendirnya Mas. Nah, itu yang menutup, ini ada lendirnya yang menutupin pori-pori, makanya untuk biar lebih cepat garam itu merasuk ke dalam telur, kita perlu hilangkan lendirnya dengan cara biar cepat itu pakai amplas Mas. Dan amplasnya amplas yang halus saja, bukan amplas yang kasar, nanti malah pecah semua. Jadi amplas ya halus, pelan-pelan. Contohnya begini ini, dan tidak perlu sampai ini sekali, yang penting kelihatan bersih dan kelihatan lendir-lendirnya itu hilang. Lendir-lendirnya hilang itu bisa dilihat dari ini. Setelah kita amplas, kita air aja ada putih-putih ini. Ini adalah lendir-lendirnya Mas. Nah, lendir-lendirnya. Nah, setelah itu, setelah kita amplas, kemudian kita cuci bersih. Kita tiriskan di sini sampai benar-benar nanti kering dari airnya, air cucian, biar airnya yang itu tidak merasuk ke telur. Nah, setelah semuanya ini baru kita siapkan air garamnya. Siapkan air garamnya. Nah, setelah ini baru kita siapkan air garamnya. Kita selama ini membuat telur asin ini dengan komposisi 50 telur dengan menggunakan 2 kg garam. 2 kg garam. Ya, komposisinya itu 2 kg garam. Kita ini dengan 50 telur. Kemudian garam itu kita rebus, kita aduk-aduk biar jadi air. Ini Mas, ini air garam. Nih. Nah, ini air garam.
air garam dengan komposisi tadi 52 kg ini air garam. Kalau garamnya bebas ya Pak ya? Garamnya bebas ya, tapi yang bagus kan garam yang apa itu? Grosok itu loh. Garam kerosok Pak ya? Ah, garam krosok. Itu lebih asin. Kalau yang garam udah di packing untuk masakan itu kayaknya kurang, asinnya kurang. Asinnya malah kurang. Ah, kurang itu. Makanya kita lebih menggunakan garam krosok lah. Kalau orang Jawa bilang ya garam grosok. Nah, ini setelah itu air garamnya didinginkan, setelah direbus didinginkan. Habis direbusnya berarti direbus dulu. Nah, direbus sampai garamnya ini hancur. Setelah jadi air. Setelah itu kita dinginkan. Setelah benar-benar dingin, baru tadi telur yang udah kita apa namanya bersihkan tadi. Nah, kita kasih air garam itu. Nah, nih air yang udah ini kita kasih air garam ini, kita tuangin air garam. Nah, sampai semuanya terendam ini. Sampai semuanya terendam ini. Ini. Nah, semuanya terendam. Ini bisa ini. Nah, untuk biar dia tidak, karena kan telur ini kalau kena air garam kan dia akan naik ngambang, kalau orang Jawa bilang ini. Jadi ngambang. Nah, ini karena berat jenisnya itu lebih berat airnya, karena air garam, air asin, karena air asin itu. Nah, ini udah jadi nih Mas, ini udah. Nah, biar apa namanya ini, habis itu kan kita tutup ini, biar ini cepet terendamnya semua. Kalau nggak dikasih ini kan, nah ada separuh yang ini, yang nggak rendam air. Nah, kita bisa kasih plastik. Nah, kita kasih plastik gini, ataupun apalah, yang penting bisa untuk nih nambahin bobot. Nah, untuk nambahin bobot dia masuk ke air. Rendam. Ya, dia biar terendam semua. Nanti kalau dia nggak terendam semua, ini nanti nggak bagus ini yang kelihatan ini. Makanya harus kita kasih yang nimbul-nimbul ke atas itu. yang nimbul itu nanti kurang bagus hasilnya. Makanya kita kasih plastik atau kita kasih apa, bisa juga dengan gabus ya, gabus yang putih itu bisa. Yang penting gimana caranya itu nanti telur itu terendam semua. Nih, setelah ini baru kita tutup. Kita tutup. Baik, penutupnya ini kita tutup. Pokoknya diusahakan semuanya telur itu terendam. Kalau kita selama ini untuk komposisi telur asin 50, kemudian garamnya 2 kilo itu kita cukup 8 hari. 8 hari. 8 hari itu udah asin lah. Udah kelasnya telur asin, udah bagus. Kalau mau pengen lebih asin lagi ya ditambah waktunya. Oh, ditambah waktu. Ya, bisa. Jadi sebenarnya kayak gimana sih Pak soal waktu sama takaran garam itu yang lebih rinci kayak gimana sih Pak? Kalau takaran garam itu kan tergantung ini ya, apa namanya, kita maunya telurnya itu asinnya seperti apa gitu aja kalau kita selama ini. Jadi kalau yang udah kita praktekkan ini 8 hari dengan komposisi telur 50, garam 2 kilo, itu udah cukup asin. Nah, kadang kan namanya lidah orang kan berbeda-beda Mas. Kadang ini kurang asin, apa saya pengen yang lebih asin. Nah, kalau mau ada yang pesen yang pengen lebih asin lagi, ya tinggal kita tambah lagi aja waktunya. Tambah 2 hari, 3 hari itu akan lebih asin lagi. Tuh. Nanti setelah ini kita rendam selama waktu yang kita tentukan 8 hari tadi Pak. 8 hari, barulah kita panen Mas. Kita panen. Nih, kita bongkar, kita panen. Nih. Habis itu kita angkat, kita tiriskan. Nih. Kita angkat, kita tiriskan. Dari air garamnya kita tiriskan. Kita tiriskan sampai dengan kering air garamnya. Habis itu kita kukus. Kalau cuman kita ngejar masak aja 40 menit udah bagus. Nah, tapi kalau pengen lagi lebih nanti apa namanya lebih tahan lebih lama lagi, diperbanyak waktu ngukusnya nggak masalah. Perbedaannya dikukus sama direbus itu sebenarnya di mananya sih? Nah, kalau sepengetahuan kami kalau dikukus direbus itu
ini kan telur ini kan kalau direbus dia kan otomatis direndam di air. Nah, direndam di air. Kemudian ini karena kan pori-pori ini sudah terbuka. Pori-pori ini kan kemarin waktu kita bikin kan di amplas terbuka. Kalau kita rendam lagi ke air tidak air asin, nanti akan masuk airnya, kontaminasi ke dalam lagi. Jadi akan mengakibatkan nanti Asinnya berkurang ya. di samping air asinnya berkurang, nanti apa namanya mudah tidak awet lah ininya, tidak awet. Makanya lebih bagusnya kita kukus. Untuk waktunya cukup 45 menit sampai dengan 1 jam sampai 60 menit udah bagus. Kalau asin rendah itu kalau sepengetahuan kami itu dia lebih ke ininya, ke merendamnya itu dia lebih lama kalau menurut saya. Karena kemarin kita membuktikan ini juga, kita rendam itu ada lebih lama lagi itu hasilnya kayak begitu hasilnya. Jadi air garamnya itu lebih banyak masuk ke ini, ke telurnya, jadinya lebih apa ya orang Jawa bilang masir tadi itu, dia lebih banyak rendamannya, lebih lama lah, lebih lama rendamannya. Kalau telur asin itu kalau setelah dikukus itu tahan berapa lama itu ya mungkin kisaran 1 minggu sampai 10 hari lah. Itu 10 hari nan itu. Tapi kalau mau dimasukin kulkas ya bisa lebih lama lagi. Maksudnya kalau nggak dimasukin di kulkas mungkin 10 hari masih bagus lah, masih bagus. Yang selama ini kita buat begitu, yang selama ini kita buat. Nah untuk sementara ini buat penjualan telurnya gimana Pak ini Pak? Untuk telur asin ini sementara kan pesanan Mas. Ini ada yang pesen ke kita buatkan. Sebenarnya kalau kita bikin aja kita taruh di sini juga pasti habisnya. Cuman kadang karena terbentur waktu, kadang kita juga tidak selalu ada stok telur asin. Tapi kalau selama kadang ada yang pesan itu kita buatkan. Karena kalau kita masak sendiri kita tungguin di sini juga waktu nungguin juga nggak ini juga Mas. Kita kerjanya double. Jadi ini untuk ini aja lah, untuk sampingan kalau ada waktu yang luang. Oke teman-teman, itu tadi sekilas pengetahuan kami tentang telur asin untuk meningkatkan ketahanan pangan juga. Jadi kami menghimbau kepada rekan-rekan baik yang muda yang masih pengen belajar, janganlah ragu, jangan malas, tetap semangat untuk untuk mencapai cita-cita. Pekerjaan semuanya baik, yang penting halal. Itu jangan takut memulai. Kalau kalian udah takut memulai, kalian tidak akan berhasil. Itu saja. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa. Terima kasih.